Baiklah, pada saat ini kita akan belajar mengenai notasi sigma. Notasi sigma yang dilambangkan dengan simbol seperti ini simbol dibaca sigma, adalah sebuah huruf Yunani yang artinya penjumlahan. Notasi ini digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan bentuk panjang dari jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret, seperti A 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, B 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah dalam kurung 2n kurang 1, C 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah dan seterusnya tambah n kuadrat. Jika diketahui suatu barisan tidak berhingga A1, A2, A3, dan seterusnya, AN, maka jumlah dari N suku pertama barisan tersebut dinyatakan dengan sigma A K sama dengan 1 sampai dengan N. Sigma A K sama dengan 1 sampai dengan N itu sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah dan seterusnya tambah AN. N ini mengikuti batas atas dan 1 ini mengikuti batas bawah, K sama dengan 1. Sigma ini merupakan bentuk ringkasan, sedangkan A1 tambah A2 dan seterusnya itu adalah bentuk panjang daripada notasi sigma. Sebagai contoh, tentukan bentuk umum dari deret berikut dengan menggunakan notasi sigma dan hitunglah hasil dari penjumlahan deret tersebut. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Sebagai jawabannya adalah kita menulis kembali deret pada contoh soal yang di atas, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kita menentukan akan letak daripada suku-suku pada deret di contoh soal. 1 itu merupakan suku yang ke-1, 3 suku yang kedua, dan angka 5 suku yang ketiga, angka 7 suku yang keempat, serta 9 adalah suku yang kelima. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 kita akan memanipulasi secara aljabar bagaimana caranya supaya hasilnya adalah 1. Dan untuk angka 2 yang berwarna kuning ini yang merupakan suku yang kedua, 2 ini akan dimanipulasi secara aljabar dengan aturan yang sama pada suku yang pertama, itu akan menghasilkan 3 dan seterusnya. Apabila kita mengambil angka 1 ini dan kita manipulasi dengan cara seperti
2 kurang 1, ya, 2 kurang 1 itu hasilnya adalah 1. Tetapi apakah manipulasi aljabar 2 kurang 1 berlaku pada suku yang kedua? 2 kurang 1 itu pada suku yang pertama. Pada suku yang kedua, 2 kurang 2. Hasilnya adalah 0. Apakah hasilnya 0? Ternyata tidak. Kita bisa mencari manipulasi aljabar yang lain. Mungkin ketika kita mencoba dan mencoba, maka akan didapat seperti ini. 1 yang adalah suku yang ke-1 ini dikalikan dengan 2, hasilnya 2. Ketika dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 1. Dengan cara yang sama ini, manipulasi yang dilakukan pada suku yang pertama, kita berlakukan pada suku yang kedua. Suku yang kedua atau angka 2 yang berwarna kuning kita ambil, kita kalikan dengan 2. Seperti pada suku yang pertama. Dikurangi dengan 1. 2 dikali 2, 4. 4 kurang 1 adalah 3. Tepat. Nah, dengan cara lagi yang sama, kita berlakukan pada suku yang ketiga. Apakah berlaku? 3 kita ambil dan dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6. 6 dikurangi 1, apakah 5? Ya betul, 5. Dan kita berlakukan pada suku yang keempat dan yang kelima. 4 dikali 2, 8. 8 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 7. Ternyata dengan menggunakan manipulasi kali 2 kurang 1, itu juga dapat berlaku pada suku yang ke-5. 5 dikali 2 dikurangi dengan 1 adalah 9. Rumusan manipulasi aljabar ini kemudian kita akan merumuskannya karena N menyatakan banyaknya suku, maka bentuk notasi sigmanya adalah 2 dikali dengan N dikurangi dengan 1, di mana N adalah 1 sampai dengan 5. 2N kurang 1 adalah rumusan manipulasi aljabar yang dapat dilakukan dari suku 1 sampai suku yang kelima yang dapat menghasilkan barisan deret yang dapat menghasilkan deret penjumlahan seperti pada contoh soal. Jadi, sesuai dengan pertanyaan, tentukan bentuk umum daripada deret dengan menggunakan notasi sigma adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu sama dengan sigma 2N kurang 1, di mana N kurang 1 sampai dengan 5. Ketika dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 hasilnya adalah 25. Pada notasi sigma ini, N sama dengan 1 disebut batas bawah, sedangkan 5 disebut batas atas. Penjumlahan yang ditulis dalam notasi sigma ini merupakan penjumlahan 5 bilangan ganjil pertama. Selanjutnya, kita pelajari sifat-sifat notasi sigma. Jika M dan N adalah bilangan asli, dengan M kurang dari sama dengan N, dan C anggota bilangan real, maka berlaku 8 sifat. Yang pertama, sigma A indeks K
di mana K sama dengan 1 sampai dengan N. Penulisan panjangnya adalah A1 ditambah A2 tambah A3 tambah dan seterusnya tambah AN. Sifat yang kedua, sigma A K tambah B K dengan K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan sigma AK K sama dengan M sampai dengan N tambah dengan sigma B K sama dengan M sampai dengan N. Ini pada sifat yang kedua hanya dipisahkan. Suku pertama AK dan suku kedua BK masing-masing dikenai atau mendapat perlakuan sigma. Yang ketiga, sigma C A K K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan C sigma AK K sama dengan M sampai dengan N. C dalam hal ini konstanta, itu hanya dipindahkan di depan notasi sigma. Keempat, sigma AK K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan sigma AK kurang P K sama dengan M ditambah P sampai dengan N tambah P. Pada sifat yang kelima, sigma C K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan N kurang M tambah 1 kali C. Sifat yang keenam, sigma A K K sama dengan M sampai dengan P kurang 1 tambah sigma AK K sama dengan P sampai dengan N sama dengan sigma AK K sama dengan M sampai dengan N. Yang ketujuh, sigma AK K sama dengan M dan M sampai dengan M kurang 1 hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir, sifat yang ke-8 adalah sigma AK tambah BK kuadrat K sama dengan 2 sampai N itu dapat ditulis seperti ini. Sigma AK kuadrat tambah 2 sigma AK kali BK tambah sigma BK kuadrat. Ini diuraikan secara memfaktorkan, di mana K setiap sigma, di mana K sama dengan M sampai dengan N. Selanjutnya, yang menjadi tugas rumah adalah tentukan bentuk notasi sigma dari setiap deret berikut. A. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. B. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya. C. 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 tambah dan seterusnya. Dan D. 1 tambah 2 per 3 tambah 3 per 5 tambah 4 per 7 tambah 5 per 9 tambah dan seterusnya. Ini akan mencari atau menentukan notasi sigma. Dan yang kedua, nyatakan bentuk notasi sigma berikut dalam bentuk deret. A. Sigma 2N tambah 1 di mana N sama dengan 2 sampai dengan 6. B. Sigma N kuadrat kurang 1 N sama dengan 1 dengan batas atas 5. C. Sigma 1 kurang 4N N sama dengan 1 dengan batas atas 6. D. Sigma N kuadrat tambah 1 per N batas bawah N sama dengan 5 dan batas atas 10.
pada nomor 2 ini silakan untuk dinyatakan dalam bentuk panjang. Terima kasih dan tetap belajar IRU.